Halo sobat, kembali lagi di channel Kyoto. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini admin akan bercerita tentang film India yang berjudul Bharat Ane Nemo yang rilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang anak yang menjadi Perdana Menteri menggantikan ayahnya. Ia merubah tatanan negaranya dalam bidang pendidikan, peraturan daerah, dan ekonomi. Bagaimana alur ceritanya? Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe-nya ya sobat. Film diawali dengan Bharat akan menghadiri acara wisuda. Selesai wisuda, Bharat kembali ke kediamannya. Ia mendapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal akibat stroke. Bharat segera kembali ke India menggunakan pesawat. Di pesawat, ia teringat akan masa lalu yang selalu diajari oleh ibunya supaya menjadi orang yang jujur dan menepati janji. Suatu hari, ibunya sakit dan meninggal. Karena nasihat dari temannya Farada, akhirnya ayah Bharat menikah lagi. Suatu hari, Bharat memberitahu bahwa ia ingin pergi ke London bersama keluarga Subhas. Akhirnya, ayah Bharat menyetujui kemauan Bharat. Scene berpindah ketika sampai di rumahnya. Banyak pelayat yang menghadiri pemakaman ayahnya. Di rumahnya, Bharat bertemu dengan Farada. Ia menceritakan tentang kematian ayahnya. Esok harinya, Bharat berkendara dengan mobil pribadinya. Ia melihat lalu lintas di kota India sangat kacau dan sangat tidak mematuhi aturan. Sementara di sisi lain, para pengurus partai tengah sibuk menunjuk Perdana Menteri. Pada malam hari, Farada bertemu dengan Bharat untuk membicarakan pergantian Perdana Menteri. Farada menginginkan Bharat sebagai Perdana Menteri. Pada awalnya Bharat menolak dikarenakan masih kurang pengalaman dalam dunia politik. Namun, pada akhirnya Bharat mau menggantikan Perdana Menteri, menggantikan ayahnya. Singkat cerita, Bharat dilantik menjadi Perdana Menteri. Pelantikan Perdana Menteri akhirnya menyebar di masyarakat di berbagai media. Keesokan harinya, Bharat melanjutkan perjalanan ke kantornya. Sesampai di kantornya, Bharat dipertemukan dengan staf yang ada di kantornya. Setelah itu, Bharat meminta rapat kepada para petinggi kantor. Pada rapat tersebut, Bharat membuat aturan baru yang membuat jera kepada para pelanggar lalu lintas. Bharat menaikkan denda kepada para pelanggar lalu lintas, dan ini membuat respon dari masyarakat. Setelah itu, Bharat bertemu dengan Farada. Jika ingin mengambil keputusan, harus melalui para petinggi parpol. Namun, Bharat tidak merespon perkataan Farada. Di tengah-tengah perjalanan, ia melihat wanita cantik di halte bus. Sesampainya di kantor, ia sudah disambut oleh wartawan. Namun, Bharat tidak merespon, hanya mengatakan antar karena Surito yang artinya teliti. Bharat pun masuk ke kantornya. Bharat menyuruh sekretarisnya untuk mencari wanita yang ada di halte bus. Singkat cerita, ia bertemu dengan wanita di halte bus tersebut. Ia bernama Vasumati. Ia lalu mengobrol dengan Vasumati di kafe bersama dengan teman-temannya. Setelah selesai mengobrol dengan Vasumati, ia melanjutkan rapat dengan anggota dewan. Dan anggota dewan tidak setuju dengan kebijakan Bharat dengan alasan menyengsarakan rakyat. Namun, Bharat tetap bersikukuh. Bharat menyebutkan aturan yang ada harus ditegakkan supaya ada rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian, Bharat pergi ke kantor pemerintahan melakukan sidak. Namun, tidak ada yang datang tepat waktu. Ia juga menyurvei ke daerah-daerah. Setelah itu, Bharat membuat aturan baru bahwa anggaran dana daerah harus transparan. Bharat juga melakukan perbaikan kembali di kepolisian. Ia mengangkat Kapolda baru. Sementara itu, anak pimpinan partai oposisi dicurigai terlibat korupsi penggelapan tanah. Bharat meminta kepolisian untuk menyidik kasus tersebut. Sementara itu, adik Bharat yang bernama Siddhat masuk rumah sakit. Bharat pun mengunjungi adiknya tersebut.
Farada juga datang ke rumah sakit. Ia membicarakan tentang para aparat kepolisian yang dipilihnya tanpa ada diskusi dengan petinggi parpol. Lantas Barat berucap, biarkan negara dipimpin dengan caraku sendiri. Akhirnya Farada pun pergi meninggalkan Barat. Kemudian Barat melanjutkan rapat dengan seluruh staf kantor. Ia mempertanyakan soal pendidikan yang mengalami penurunan. Sangat disayangkan sekolah negeri tutup dan masyarakat memilih sekolah swasta. Barat pun meminta untuk meningkatkan kualitas sekolah negeri. Dan Barat juga meminta untuk membuat suatu tim penganggaran biaya untuk kualitas pendidikan. Esok harinya Barat terkejut karena salah satu dari tim yang dibentuk ada Fasumati. Di lain scene dilihatkan para petinggi parpol mendatangi kantor polisi. Ia mengancam agar menutup kasus tersebut. Setelah itu, Barat menghadiri acara dengan petinggi partai. Barat diminta untuk mengikuti kemauan para petinggi partai. Namun, Barat dengan tegas mengatakan bahwa ia telah disumpah tidak akan mengecewakan rakyat. Salah satu petinggi parpol tidak suka dengan ucapan Barat. Ia memukul Barat dari belakang, namun Barat dapat membanting para petinggi parpol sehingga membuat suasana tegang. Keesokan harinya Barat bekerja seperti biasa, namun ada beberapa pemuda desa yang ingin berjumpa dengan Barat. Para pemuda desa ini menceritakan kebusukan wali kota. Barat berkata kepada pemuda desa agar pemuda desa ikut dalam pemilihan wali kota. Akhirnya para pemuda desa maju dan media menyiarkan berita tersebut. Hal ini membuat pimpinan partai marah. Ia meneror pemuda desa tersebut namun gagal. Anak buah wali kota membantu dan menyuruh pihak kepolisian untuk menangkap pemuda desa tersebut. Ketika dalam perjalanan, ada sebuah helikopter yang mencegah mobil polisi tersebut. Barat melumpuhkan semua lawannya dengan waktu 10 menit. Dikarenakan terlalu malam, akhirnya Barat menginap di desa tersebut. Warga berantusias mengundang Barat untuk melakukan perayaan desa. Kemudian Barat sering berpatroli ke setiap desa. Barat mendengar dari warga kalau tidak ada dokter praktek yang ada di puskesmas. Semua ada di kota. Barat memecat dokter tersebut. Di lain scene diperlihatkan staf Barat berkhianat. Ia memberitahu kepada Farada bahwa Barat menyukai seorang wanita bernama Fasumati. Dan Farada pun membuat berita bohong, yakni tentang pelecehan seksual yang dilakukan Perdana Menteri. Akhirnya masyarakat dan media menyudutkan Barat. Kemudian Barat mengundurkan diri dan digantikan Farada. Setelah Barat mundur, masyarakat mulai sadar akan jasa Barat. Gejolak pun terjadi di daerah-daerah. Masyarakat meminta supaya Barat diangkat lagi menjadi Perdana Menteri. Farada dipanggil oleh petinggi parpol untuk melantik Barat kembali. Sementara itu, Kapolda baru memberitahu tentang penggelapan tanah bahwa Farada terlibat dalam hal tersebut. Ada seorang wartawan senior yang tahu informasinya. Barat langsung berangkat ke desa tersebut untuk mencari wartawan senior. Setelah bertemu dengan wartawan tersebut, ia menceritakan kebusukan Farada kepadanya. Di tengah-tengah perjalanan pulang, Barat diikuti oleh pembunuh bayaran. Barat terlibat perkelahian dan Barat berhasil menumbangkan mereka semua. Tiba-tiba di belakang Barat banyak masyarakat yang datang membantu. Mereka berlari dan melindungi Barat. Kemudian Barat mendatangi Farada yang merupakan otak dari pembunuhan tersebut. Akhirnya Farada pun menceritakan keburukan dirinya sendiri di depan Barat. Dan Barat pun diangkat kembali menjadi Perdana Menteri. Dan Barat pun memenjarakan para koruptor dan